Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin semuanya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita, dan kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Hadirin semuanya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita, dan kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Pada kesempatan hari ini, saya akan berceramah tentang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di era globalisasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari sunnah. Sunnah bisa berarti perilaku atau sirah, jalan atau thariqah, kebiasaan atau ketentuan. Sunnah dalam pengertian ini bisa mencakup sunnah yang baik atau sunnah hasanah maupun sunnah yang buruk atau sunnah qobihah. Sunnah Nabi adalah metode Nabi SAW yang bersifat edukatif dalam melaksanakan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, apa yang dinamakan sunnah Nabi bukan tentang ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Nabi SAW sehari-hari yang bersifat harfiah, sebab semua itu hanya merupakan bentuk-bentuk ekspresi atau perwujudan yang bersifat praktis dari pola pikir atau paradigma sunnah Nabi tersebut, yang tidak lain adalah ijtihad beliau sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan suatu sunnah dari sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah adalah kepercayaan Allah yang mana dengan diutusnya beliau adalah untuk menyampaikan syariat Islam. Allah Ta'ala menguji Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik di dalam surat Al-Ahzab ke-21. Di dalam surat Al-Ahzab ke-21 Allah berfirman, "Barang siapa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu sauri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah." Para ulama mengatakan bahwa artinya mengamalkan Al-Quran dan juga hadis serta mengikuti para pendahulunya yang saleh serta berteladan dengan jejak mereka di dalam surat An-Nisa ke-8. Dan di dalam surat An-Nisa ayat ke-8 yaitu, "Barang siapa yang menaati Rasulullah SAW, sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin hidayah bagi orang-orang yang menaati teladan Rasulullah SAW. Dan jika kamu taat kepada Rasulullah, niscaya kamu mendapat petunjuk." Quran surat An-Nur ayat 54 bicara tentang sunnah Rasulullah SAW pastinya amat sangat banyak, sehingga sesuai apa yang dikatakan tadi, pada era zaman globalisasi ini sudah banyak orang yang merubah pikirannya, kesibukannya masing-masing, sehingga banyak kaum muslimin yang merupakan atau melonggarkan kebiasaan-kebiasaan dirinya yang pada awalnya mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pada zaman era globalisasi ini, saudara-saudara kita yang terlupa untuk menjalankannya karena faktor politik dan yang lainnya, namun pastinya pula kita memiliki waktu luang yang cukup untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, seperti halnya apabila kita pulang ke rumah, secara otomatis ada waktu luang untuk kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW, sehingga tidak ada alasannya lagi untuk kita tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya. Sunnah Rasulullah SAW yang dapat kita kerjakan sehari-hari di era globalisasi ini diantaranya, yang pertama,
kita bangun lebih awal. Maksud dari bangun lebih dari awal di sini adalah kita sebagai muslim harus selalu membiasakan diri bangun sebelum waktu azan subuh tiba. Di waktu itulah kita bisa menjalankan sebagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sunnah selanjutnya diantaranya yaitu sholat tahajud. Yang mana sholat tahajud ini Allah sangat memberikan janji kepada kita semua akan mengangkat derajat di dalam surah Al-Isra ayat 79. Di dalam surah Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahan jumlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan baginya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang paling terpuji. Jadi sangatlah beruntung bagi kita semua yang sudah rutin menjalankan sholat tahajud ini. Yang ketiga, adapun sholat sunnah yang lain yang dapat kita kerjakan yaitu sholat witir. Sholat witir dapat dilakukan setelah sholat bisa ataupun di akhir-akhir sepertiga malam. Selain daripada sholat-sholat sunnah, kita dapat melaksanakan tasbih atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diri kita terbiasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga diri kita bisa selalu dituntun dan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang lebih baik. Sunnah selanjutnya yang mudah untuk dikerjakan sehari-hari yaitu tersenyum. Dengan kita tersenyum, maka kita akan dapat pahala dari apa yang kita lakukan dengan senyum tersebut. Namun, tersenyum dapat mendapatkan suatu dosa bagi kita apabila kita salah menempatkan senyum kita itu kepada orang yang sedang berduka. Maka perhatikanlah daerah sekitar kita saat kita akan melakukan sunnah yang mudah ini. Lalu yang kelima, sunnah yang selanjutnya dapat kita lakukan di keseharian kita adalah menggunakan siwak. Siwak dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari nomor 889 dan hadis riwayat Muslim nomor 225. Keuntungan dari menggunakan siwak di sini ada beberapa keuntungan yang dapat kita rasakan. Salah satunya, mulut kita menjadi bersih, termasuk gigi kita yang mungkin ada karangnya dengan siwak itu bisa bersih. Itulah keuntungan ilmiah dari siwak tersebut. Yang keenam, sunnah yang mudah dikerjakan kita sehari-hari adalah berbicara baik atau diam. Maksud dari berbicara baik atau diam di sini karena sebagian dari kita sebagai seorang muslim, maka kita tidak pantas untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kita bisa ambil dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang berakhlak mulia. Jadi tidak ada satu kata pun yang tak pantas keluar dari lisan beliau. Sehingga kita wajib mencontoh kepada beliau supaya kehidupan kita menjadi lebih harmonis. Baik di keluarga sendiri, bertetangga, ataupun di area kerja. Apalagi daerah globalisasi ini sangat mudah orang untuk tersinggung karena banyak kata-kata yang sudah mulai tak pantas keluar dari mulut kaum muslimin sunnah. Lalu sunnah yang selanjutnya mudah kita lakukan yaitu adalah makan dan minum sambil dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu makan dan minum dengan posisi duduk. Namun jangan lupa membaca doa sebelum makan dan minum. Sekurang-kurangnya ingatlah untuk membaca basmalah sebelum makan. Dan kenapa makan dan minum harus duduk? Yang pertama, karena kita lihat dari segi kesehatan. Adapun yang kita dapat ambil contoh adalah minum misalnya apabila kita minum sambil berdiri, cairan itu akan jatuh langsung ke usus. Paling bagus sehingga
Dengan kita sering atau rutin minum sambil berdiri akan mengakibatkan disfungsi pencernaan pada tubuh kita itu apabila diambil dari segi kesehatan. Kita dianjurkan untuk minum dan makan sambil duduk sehingga selain kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan kesehatan. Lalu yang terakhir, ada sunnah yang selanjutnya dapat kita sering lakukan yang mudah di keseharian kita, yaitu mengucapkan salam ketika masuk ke sebuah ruangan. Adalah sebuah hal yang sederhana yang dapat berpengaruh pada kehidupan kita, baik di ruangan tersebut atau di rumah, apalagi di ruangan tersebut tidak berpenghuni. Oh iya, ada satu lagi sunnah yang lainnya juga, yaitu memelihara jenggot. Memelihara jenggot dan merawatnya itu adalah sebagian daripada sunnah Rasulullah SAW yang mudah kita lakukan di kesehariannya, terutama untuk para laki-laki. Mudah-mudahan bagi saudara-saudari yang sudah merawat jenggot selalu mendapatkan pahala dari sunnah Rasulullah SAW. Dari sunnah-sunnah di atas adalah bentuk amalan sunnah yang mudah untuk kita kerjakan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita penuhi hari-hari kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang insya Allah segala sesuatu yang kita kerjakan di setiap harinya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Jika ada yang buruk, itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas perkataan dan perbuatan. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan mudah. Dan semoga rezeki kita juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mudah untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Cukup sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.